Itu tidak. Dan juga baca dia bukan belum tuntas. Masa filsafat dilarang? Filsafat ini kan adalah induk daripada ilmu induk yang dari mengajarkan pemikiran. kita bagaimana sih kerangka berpikirnya kita ini kan harus ilmiah gitu. Betul. Bagaimana sih kerangka berpikir kita ini kan harus rasional. Gitu. Betul. Kita harus selaraskan. Iya. Hasil adanya ilmu ini kan ada ilmu itu yang dikonsumsikan kita itu melalui pemikiran teman-teman kita, ada ilmu itu yang hasil kita ketemukan di lapangan berdasarkan experience kita. Atau apa yang kita lihat ya kita kaji mereka sehingga nanti kita susun rapi sehingga menjadi suatu kata-kata dan kalimat sehingga tersusunlah suatu ilmu. Apakah kita uji ilmu ini? Kita uji. Mas, Betul cara betul menguji? betul ya. Kalau misalkan kita ini kan menyusun suatu skripsi gitu, kita melakukan riset dulu, penelitian dulu ya. Iya. Benar nggak kebenaran ilmu ini? Siapa yang akan membantah gitu? Makanya lahir tadi itu kan, misalkan Aristoteles ini gini gitu maksudnya saya, atau cara kajinya Sokratesnya gini, gitu. Akhirnya kita kaji mereka ini, cara pandang mereka kan tidak pasti berbeda maksudnya saya. Cara pandang Bang Arif ke saya itu berbeda. Gitu. Mungkin secara jurusannya Pak Arif ini secara ekonomi tuntas gitu, secara perhitungan dan sebagainya. Kalau bicara masalah hukum kan beda. Betul. Hukum ini kan berbicaranya gitu, siapa yang salah dan siapa yang benar. Itu kita ini menduduki siapa yang kita harus bela. Betul. Itu persoalan-persoalan itulah yang kita harus kaji dan tuntaskan. Bu, gimana Adinda? Ciro. Betul. Kan Adinda saya ini kan tuntas membahas tentang bagaimana filsafat ekonomi Islam ini. Kan pasti berkaitan dengan bagaimana perniagaan dan perjalanan Nabi Muhammad dulu. Betul. Dalam Ya. ekonomi ya. Gitu. Sehingga adanya pemahaman-pemahaman. Apakah filsafat ekonomi dalam Islam ini kan bertentangan dengan filsafat ekonomi yang memang diajarkan oleh negara ini dan tidak berstandarkan pada aturan yang ada dalam agama. Aduh, adanya tadi itu kan misalkan terkait dengan bagi hasil yang distandarkan pada Islam gitu. Oh juga. Ada perjanjian antara dua belah pihak. Kalau dalam pandangan hukum yang terkait dengan tadi yang dibahaskan oleh Abang itu kan adanya yang dibahas masalah ini riba atau tidak, kan standar mereka ini kan pada aturan negara, perdata dan pidana. Iya. Ayo. Itu kan tergantung dari perjanjian. Aduh. Ada yang secara syariah, ada yang secara konvensional. Bukan kira-kira begitu Pak Ustaz. Kalau memang salah pembahasan saya ini Ustaz, luruskan. Aduh. Karena saya ini kan pasti larinya ke agama Pak Ustaz. Yang lebih paham dan terkait dengan keagamaan itu kan saya tetap lari ke Ustaz. Ada hadis yang dikeluarkan, ada bahasa Al-Quran yang memang harus kita dikeluarkan oleh Pak Ustaz sehingga meluruskan pandangan saya ini. Nah, kan saya ini kan tidak mengajarkan Ustadz itu kan selalu berjalan kepada posisi yang salah. Saya mengarahkan kita ini kan pada kebenaran itu. Semua orang itu berpikir. Ya berpikir. Gitu kan. Bang Arif sekarang itu kan lagi berpikir. Apa yang saya harus bicarakan? Iya, betul. Apa yang saya harus keluarkan? Betul. Nah, jangan melihat Bang Arif itu kan lagi menyimak dan mendengar saja apa menjadi pembahasan kita, hanya melihat saja. Tapi ada sesuatu argumen yang ingin dikeluarkan. Makanya saya kasihkan ke Bang Arif sekarang. Mari kita mendengar sama-sama. Gimana tanggapannya Bang? Nah untuk sementara saya kembali dulu kepada Ustadz. Terkait dengan persoalan riba yang dimana sampai hari ini kan berjalan ribanya ini. Ya saya kembali dulu kepada Ustadz. Gimana ini terkait dengan riba ini? Riba ya. Iya. Memang dalam Al-Quran itu kan sudah dijelaskan Ya. bahwa dosa riba itu kan seperti menzinai tapi cuma dalam kenegaraan kan riba itu kebiasaan karena masalah ekonomi kita itu negara kita sekarang karena ada namanya undang-undang tentang kebebasan berpendapat, kebebasan berekonomi dan riba pun diatur dalam undang-undang itu. Istilahnya di negara kita itu sulit untuk menghilangkan riba itu karena sudah lifestyle tadi gaya hidup tadi. Makanya perlu ada namanya revolusi dalam segi ekonomi itu harus ada namanya revolusi tentang Islam, ekonomi Islam, perubahan tentang Islam. Karena Cara pencegahannya yang yang efisien atau efektif lah gitu. Untuk mencegah riba ini maksudnya. Revolusi itu daripada riba ini. ya, yang pertama harus istilahnya kalau dalam sistem
Rasulullah atau jejak Rasulullah itu harus ada namanya dakwah dulu. Dakwah. Dakwah yang pelan-pelan saja. Iya. Istilahnya tentang masalah riba yang ringan, Iya. tentang diabetes segala macam itu dulu yang perlu kita hindarkan dulu. Jangan langsung ke atas nih itu ya Mas Badan. Yang Ya secara perlahan gitu. perlahan. Iya, iya. Mendakwai. Ya, Sebab betul. begini, ini yang perlu kita pertanyakan. Soalnya orang yang hutang ini saja, mereka memiliki niat bahwa untuk kebutuhan hidup, misalkan seperti itu. Nah, sementara di hadis atau di Al-Quran mungkin beda lagi pendapatnya gitu. Iya, betul. Sementara ada kesepakatan di antara kedua belah pihak ini. Iya, Gitu. Cara untuk mencegah daripada perbuatan dosa mungkin ya ini akan menjadi dosa daripada riba gitu. Iya. Apa solusinya dari Pak Ustadz gitu? Ya, Mungkin itu solusinya pertanyaan. makanya yang Maksudnya pertama, asas keterpaksaan ini Iya. karena kebutuhan. makanya harus ada apa yang Mada sampaikan dari awal itu harus negara itu turun tangan Oh iya. mengambil sikap itu. Itu Ah, Bang. betul, Kenapa? Misalnya gini, khamar itu haram, itu Mada katakan haram, tapi nggak ada orang yang dengar. Mm-mm. Kalau negara langsung turun mengatakan haram itu ya, dari luar undang-undang ya pasti ada pencegahan. Misalnya Mada zina itu haram misalnya, mungkin sebagian manusia itu nggak fair dengan perkataan itu atau nggak dengar. Ya karena memang kan suka sama suka itu sama begini suka. ya. Nah, Terus ya. Kalau negara yang turun Mm-mm. dan dipoles dengan DPR misalnya, Betul. Ya, perlu itu DPR harus turun Nah, tangan. tanggapan Pak Calon. Ya. mengeluarkan undang-undang tentang itu bahwa tidak boleh gitu. Enggak, maksudnya Harus ditampung itu maksudnya Pak Calon. harus dipilah dulu riba Ya. ini ada porsen-porsen di dalam proses perbankan Kak. Pokoknya pencegahan nasabah Iya, apa? iya. 5 juta balik Ya. 5 juta. Ya, sehingga terjadi riba. Praktek ekonomi yang seperti apa sehingga ini Iya. dikatakan riba. Misalnya saya ini meminjam uang di bank 10 juta, bunganya berapa yang dipatok oleh bank? Setiap pembayaran saya dalam waktu 1 tahun bisa. Kira-kira dari potongan yang dilakukan oleh bank ini masuk kategori riba atau bagaimana? Iya. Dengan persen sekian yang dipotong. Betul. Kata Bang tadi kan Karena solusinya orang yang itu. tidak tahu praktek riba ini yang menjadi role model. Iya lanjut. Nah, karena mereka tidak sadar Ya lanjut. keseringan karena kebutuhan terpaksa mereka harus meminjam Ya, bayar, betul. pinjam bayar. Padahal itu Pokoknya praktek 5 juta riba yang balik dilakukan. Itu solusi terbaik dulu. Sebenarnya solusinya Benar, kalau aku bebas. kalau Jangan. dalam Makanya Pandangan saya itu Bang, ya ada beberapa hal yang memang yang harus kita batasi gitu. Betul. Cara kita ini kan untuk mengkikis supaya tidak adanya riba di negara Indonesia ini, termasuk di lingkungan masyarakat yang ada di Kecamatan Huni. Karena yang saya lihat ini kan sistem perdagangan gitu, pinjam meminjam itu kan sudah melewati batas persen yang memang sudah ditentukan dalam filsafat ekonomi Islam ini yang dibahas ya oleh buku ekonomi Islam ini, Mazhab Farah. ya Gitu. Saya tetap kaitkan dengan pembahasan buku ini maksudnya saya. Yang pertama itu kan kita harus memberikan edukasi dulu. Bagaimana sih sistem riba ini dalam pandangan Islam? Gitu. Seperti yang dikeluarkan oleh Pak Ustadz tadi, ya saya kan tidak terlalu paham dengan hadis yang betul terkait dengan riba yang dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi. Tapi alhamdulillah dengan adanya Ustadz tadi yang mengeluarkan terkait dengan bagaimana sih hadis yang mengeluarkan terkait dengan riba, edukasi riba itu. Terus yang kedua yang harus kita pahami ke masyarakat itu, bagaimana sih kita mendapatkan sesuatu perdagangan ada nilai halalnya gitu. Kalau dalam bahasa syariah itu ada mudarabah kalau tidak salah yang dibahas waktu saya mempelajari. Mudarabah ini kan bagaimana kita ini adanya pembiayaan, adanya permodalan maksudnya saya gitu. Kita bahas dulu gitu. Misalkan saya ini punya uang usaha, bisa tapi Bang Arif itu memodali usahanya, apa namanya? Saya punya usaha, Bang Arif itu punya uang, maka Bang Arif itu memodali saya. Sehingga adanya akad yang dimaksudnya di sana, gitu. Adanya kesepakatan nanti. ya Gitu. betul Adanya pembagian hasil yang harus kita lakukan. Gitu. Bang Arif membiayai segala kebutuhan saya, fasilitas saya dibiayai oleh Bang Arif. Sehingga di sinilah ada pembagian hasil yang kita lakukan. Itu kira-kira begitu betul. Pak Ustadz. Kalau bahasa Gitu. di dalam buku Kalau ini kan dalam bank apa? syariah itu mereka tidak memberikan uang,
Atau ada yang tidak memberikan uang, ada yang memberikan uang, tapi atas dasar kesepakatan. Misalkan Bang Arif ini kan ingin membeli sebuah motor, maka secara sistem syariahnya saya harus membelikan Bang Arif itu motor, gitu, sesuai dengan harganya, gitu. Tapi nanti ada porsen pembagian hasil yang berdasarkan pada pandangan Islam, gitu. Kalau sesuatu yang berlebih-lebih itu kan, sesuatu yang berlebih-lebih itu akan dikatakan sesuatu yang haram. Itu kira-kira seperti itu. Mubazir juga bisa juga. Dan ada juga dalam pandangan Islam itu yang haram bisa jadi halal, yang halal bisa jadi haram. Kira-kira seperti itu. Tapi yang harus perlu kita ketahui. Luruskan dulu tuh. Ya. Kenapa saya mengatakan dalam Islam itu sesuatu yang haram bisa jadi halal? Ketika kita ini dalam keadaan berdesak-desak, gitu. Ketika kita ini kan hadir di contoh sederhananya, Ya, betul. gitu. Kita ini kan lagi berburu di suatu gunung, gitu. Kita tidak membawa suatu amunisi yang membuat kesengsaraan hidup kita ini, yang menyebabkan nyawa kita ini akan terancam. Maka apapun yang ada di sekitar kita, kita makan gitu. Sehingga itulah yang akan menyelamatkan kita. Contoh sederhananya, sesuatu yang halal bisa jadi haram. Kalau kita makan berlebih-lebihan ini kan akan menimbulkan sesuatu yang haram. Kira-kira seperti itu yang saya harus luruskan. Mungkin dalam pandangan Ustadz itu nanti itu kan ada sesuatu contoh yang lebih terarah dan jelas lagi yang di pembahasan Ustadz. Itulah seperti pertanyaan Bang Harif. Kita ini kan harus memahami dulu apa sih ini riba. Bagaimana sih sistem riba ini? Terus yang kedua, bagaimana sih kita ini harus mengkonsumsi sesuatu yang halal sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang riba. Kayak tadi